Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi kali ini. Jadi di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat CRUD atau istilahnya bagaimana cara untuk membuat manipulasi data pada pemrograman Java. Nah, untuk tahapannya, untuk melakukan manipulasi data, kita harus memahami ada beberapa istilah atau ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama ada istilah yang namanya insert atau digunakan untuk menambah data atau untuk menyimpan data. Berikutnya ada istilah yang namanya select atau digunakan untuk menampilkan data. Lalu update yang digunakan untuk mengganti data. Dan delete digunakan untuk menghapus data. Nah, ini merupakan istilah yang harus kita pahami pada saat kita ingin melakukan manipulasi data. Nah, untuk langkah pertama kita akan mulai dengan tahapan insert ya. Jadi untuk menyimpan data atau untuk menambah data, kita memerlukan coding insert. Jadi apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama kita akan menyediakan form yang digunakan sebagai masukan. Berikutnya kita akan membuat database untuk menyimpan data. Lalu kita akan membuat koneksi. Dan dari koneksi tersebut kita akan menghubungkan antara form dan database. Dan yang terakhir adalah kita akan memasukkan coding insert yang digunakan untuk menyimpan atau menambah data. Oke. Nah, langkah berikutnya kita akan langsung masuk ke tahapan pertama. Jadi, bagaimana cara kita untuk membuat form pada pemrograman Java. Jadi, langkah pertamanya adalah kita akan menyediakan satu project baru dan aplikasi atau software yang saya gunakan adalah NetBeans. Dan saya akan membuat project baru dengan cara menambahkan new project di bagian file. Lalu langkah berikutnya saya pilih Java aplikasi. Next. Dan saya atur penamaan project dengan cara saya ganti namanya menjadi project ya, project. Atau saya buat aplikasi underscore PBO. Ini untuk lokasi penyimpanannya, jadi bisa di browse. Oke, dan langkah berikutnya tinggal kita pilih finish untuk project yang pertama. Dan ini merupakan tampilan pertama pada saat kita membuat project. Jadi langkah berikutnya adalah saya akan mengklik bagian aplikasi underscore PBO atau di bagian project. Lalu di bagian bawah aplikasi underscore PBO ada source package. Jadi di bagian package atau di bagian paketnya saya akan menambahkan file baru ya atau form baru dengan cara memilih klik kanan. Lalu saya atur, saya pilih new dan yang saya pilih adalah JFrame form. Karena untuk materi kali ini saya akan menggunakan form sebagai masukan yang digunakan untuk menyimpan data. Oke ya, ini saya pilih JFrame form. Saya buat dengan nama mahasiswa karena sesuai dengan project yang akan saya buat ya. Jadi saya akan memasukkan class name dengan nama mahasiswa. Saya pilih finish. Dan inilah tampilan dari form yang akan kita buat. Nah, yang perlu diperhatikan ini merupakan template-nya atau bagian formnya. Dan pada saat kita mau memasukkan data, kita harus mengganti format layout-nya. Jadi cara selanjutnya adalah saya akan mengganti dengan cara kita atur set layout ya. Saya pilih klik kanan. Saya atur set layout. Saya pilih bagian absolute layout. Ini merupakan layout yang saya pilih karena dengan pengaturan absolute layout kita bisa mengatur bagian form sesuai dengan penempatan yang kita inginkan.
Jadi yang pertama saya atur absolute layout. Sekilas tidak ada perubahan ya. Nah, ini untuk tampilan yang pertama. Dan dari bagian layout yang sudah kita atur, saya akan bagi menjadi dua bagian. Jadi cara untuk membaginya, saya pilih panel yang pertama. Ini untuk panel yang pertama ya. Oke. Dan berikutnya saya tambahkan panel yang kedua. Oke, tadi ada dua panel ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, di bagian yang pertama saya akan ganti warnanya. Jadi untuk mengganti warna panel kita bisa atur dengan memilih properties ya. Jadi di bagian samping kalau untuk tampilan ini ya, di bagian samping sebenarnya ada menu properties. Jadi kita bisa mengatur tampilan dari panel ataupun layout yang kita buat ya di sini. Atau selain menggunakan properties ya, kita juga bisa menggunakan langkah berikutnya. Jadi pengaturan properties juga bisa saya lakukan dengan cara saya pilih klik kanan. Dan di bagian klik kanan ada pengaturan dari properties. Oke, saya ganti, kalau bagian belakang saya ganti background ya. Nah, ini untuk tampilan background. Ini saya atur. Nah, panel kedua ini saya gunakan untuk isi, sedangkan panel yang pertama saya gunakan untuk judul di bagian atas. Jadi panel kedua juga saya atur, saya pilih properties, saya atur backgroundnya, saya pilih OK. Lalu saya tambahkan label. Label juga bisa diganti untuk ukuran maupun fontnya. Tapi yang perlu diingat, karena panel ini sudah saya bagi, menjadi dua bagian. Jadi ada yang atas, ada bagian bawah. Jadi karena sudah ada dua bagian, seharusnya layout juga diatur kembali. Jadi ini saya undo ya. Ini tampilannya pada saat kita tidak mengatur layout. Jadi saya undo. Ini ya. Nah, di bagian atas saya ganti lagi untuk tampilan layout. Jadi saya pilih set layout, saya pilih tampilannya absolute layout. Dan bagian bawah juga saya atur klik kanan set layout, absolute layout. Jadi fungsi dari absolute layout di sini biar tampilan form yang kita ambil bisa kita atur secara otomatis ya. Jadi tidak sulit untuk diatur. Ini ya, saya pilih. Baru saya tambahkan ada label. Ya, saya klik dua kali. Misalnya saya buat aplikasi pengolahan data mahasiswa. Oke, terus saya atur propertiesnya, fontnya ya, fontnya saya atur. Untuk warna tulisan foreground ya, foregroundnya saya ganti misalnya warnanya putih. Oke. Ini ya, ini untuk bagian atas untuk judulnya, dan bagian bawah kita akan atur sesuai dengan ketentuan. Kita akan membuat aplikasi pengolahan data mahasiswa. Jadi di data mahasiswa, yang pertama saya akan membuat label ya. Ini
Ini saya buat NPM untuk mahasiswa. Saya atur propertiesnya. Saya copy, saya pindahkan. Oke, ini ketentuannya ya. Jadi yang akan saya buat adalah NPM. Berikutnya adalah nama, prodi, semester, dan angkatan. Lalu dari label yang sudah saya pakai, saya akan menambahkan di bagian palet ya, di bagian palet. Jadi ini untuk tampilan dari panel ya yang sudah saya gunakan, dan saya sudah membagi menjadi dua bagian. Terus saya gunakan label untuk penamaan ya, tinggal ditarik untuk tampilannya. Dan berikutnya saya akan menggunakan bagian dari text fill ya. Ini untuk bagiannya ada swing control. Saya atur text fill ya, saya tarik. Untuk bagian yang pertama ya. Oke, saya ambil dengan format yang sama ya. Jadi nama, NPM nama, semester dan angkatan saya gunakan JTextFill. Lalu untuk program studi, kalau untuk program studi kita bisa mengatur dengan menambahkan ada bagian dari combo box. Jadi saya tambahkan. Oke. Nah, ini untuk tampilannya. Langkah berikutnya adalah kita akan mengatur per masing-masing bagian. Jadi yang pertama saya akan menghapus JTextFill, tulisan JTextFill. Caranya adalah klik kanan. Terus kita bisa atur di bagian properties ya. Perhatikan untuk menghapus tulisan kita tinggal hapus di bagian teks ya. Ini untuk bagian teksnya. Jadi di bagian teks saya hapus. Nah, ini akan kita lakukan untuk masing-masing tahapan. Jadi saya hapus di bagian teks. Close. Berikutnya sama ya, yang bagian kedua dan seterusnya. Dan untuk bagian prodi saya atur kembali dengan cara klik kanan, lalu bagian bawah saya pilih properties ya. Saya atur, saya pilih properties. Dan untuk mengisi program studi kita bisa menambahkan di bagian model ya, di bagian model. Jadi pemisahnya adalah koma. Jadi yang pertama misalnya saya buat S1 IF, berikutnya lalu saya pilih close ya. Jadi ini untuk tampilan dari prodi. Tampilan masing-masing form. Jadi langkah berikutnya adalah saya akan mengganti nama form atau nama komponen per masing-masing form. Jadi langkah berikutnya saya akan mengatur change variable name. Jadi ini yang kita gunakan untuk memanggil komponen pada masing-masing form. Jadi langkahnya adalah kita akan memberi nama untuk bagian masing-masing form dengan cara klik kanan change variable name. Saya ganti namanya menjadi txt underscore npm
Berikutnya saya akan memanggil JTable. Perhatikan untuk panelnya. Dan berikutnya saya akan menambahkan tombol. Jadi tombol yang saya tambahkan adalah di bagian, kita lihat ya, di bagian button. Di bagian button saya tambahkan dan saya akan memfungsikan tombol save terlebih dahulu. Ini ya, saya ganti, saya edit text ya, saya ganti bagian teksnya. Saya ganti misalnya tombolnya save. Atau untuk form juga bisa ya, di bagian form tadi kita bisa mengatur di properties atau di bagian edit text juga bisa kalau seandainya kita ingin menghapus per masing-masing bagian dari form. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke langkah kedua ya, jadi untuk pembuatan database. Untuk langkah kedua kali ini kita akan menyediakan database dengan nama aplikasi underscore PBO, tabel dengan nama mahasiswa dengan jumlah kolom sebanyak 5 dan NPM sebagai primary key. Nah, yang perlu diperhatikan penamaan database, table dan kolom di sini semuanya saya menggunakan huruf kecil. Nah, bagaimanakah langkahnya? Kita akan mulai masuk untuk pembuatan database. Oke, saya aktifkan SEM controlnya ya. Jadi yang pertama Apache-nya saya aktifkan. Berikutnya MySQL ya, MySQL-nya saya aktifkan. Jadi saya pilih start. Dalam kondisi aktif, keduanya berubah menjadi stop ya. Jadi dua-duanya saya pilih start. Dan pada saat aktif, secara otomatis akan berubah menjadi stop. Lalu berikutnya saya pilih admin untuk melihat tampilannya.
Dan untuk melihat hasil kita bisa memilih tombol browse untuk tampilan di dalam tabelnya. Ini ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menghubungkan antara database dan form yang kita buat. Jadi langkahnya adalah di bagian aplikasi underscore PBO ya, di bagian aplikasi underscore PBO. Jadi yang ini yang akan kita fungsikan. Langkah berikutnya adalah kita akan mengaktifkan atau menghubungkan antara form, bagian form yang sudah kita buat ya, dengan database yang sudah kita buat tadi. Jadi cara menghubungkannya adalah di bagian project aplikasi PPO, saya buka ya, dan di tampilannya ada library. Jadi kita pilih perpustakaan ya. Saya pilih klik kanan, add library. Dan kita fungsikan untuk bagian MySQL JDBC driver. Ya, ini saya klik, saya pilih add. Dan selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Jadi setelah membuat database, kita akan membuat halaman koneksi, atau di sini saya akan membuat dengan nama halaman config ya, atau file config. Nah, ini merupakan codingnya. Jadi coding ini akan saya tampilkan di deskripsi ataupun di bagian source ya. Jadi bisa diambil untuk codingnya. Jadi coding ini akan saya copy. Saya akan membuat satu kelas atau satu file dengan nama config. Jadi caranya seperti apa? Saya akan buat satu file. Di bagian source package, saya pilih klik kanan, saya pilih new. Lalu saya pilih Java class, karena di sini saya hanya membuat coding ya, jadi tidak ada form yang akan saya buat. Berarti saya pilih Java class dengan nama config. Lalu coding yang tadi akan saya pindahkan ke bagian config.java. Ini saya hapus ya. Saya masukkan di bagian config. Oke, ini untuk tampilannya. Jadi ini merupakan database yang akan kita gunakan. Jadi aplikasi underscore PBO. Jika database berbeda, kita bisa atur atau kita bisa ganti dengan nama yang lain. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahapan yang terakhir ya. Jadi kalau berdasarkan tahapan, kita lihat untuk tahapannya. Jadi yang pertama tadi kita sudah membuat form. Oke, yang kedua kita sudah membuat database. Dan yang ketiga ada file config ya. Ini untuk tampilan filenya. Jadi akan saya tampilkan untuk codingnya. Berikutnya kita akan menuju tampilan insert. Jadi sampai dengan coding insert baru kita akan bisa melihat hasil dari form yang sudah kita buat ya. Jadi untuk insert saya sudah membagi ada dua coding yang harus kita gunakan. Jadi yang pertama saya akan memindahkan coding insert terlebih dahulu. Jadi ini untuk tampilannya dari coding insert backslash 2 kali sampai dengan backslash 2 kali insert. Jadi ini yang akan kita pindahkan terlebih dahulu. Dan yang paling penting dari coding insert adalah ini merupakan coding SQL untuk perintah menyimpan data atau menambah data. Jadi bisa kita lihat ya. Jadi insert into, nama tabelnya apa di sini. Jadi saya ganti ya, nama tabelnya mahasiswa. Oke, insert into mahasiswa, values txt underscore npm merupakan tampilan yang ada di form. txt underscore nama juga sama ya, yang ada di form.
prodi sampai dengan txt underscore angkatan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengganti dengan nama kolom yang berbeda, artinya di bagian ini kita bisa ganti, dan tabelnya juga bisa kita ganti, kita sesuaikan dengan nama tabel yang akan kita buat. Oke ya, ini akan saya copy dari tampilan backslash 2 kali ya, insert sampai dengan bagian bawah. Ini saya copy dan saya akan pindahkan ke bagian tombol save, karena tombol ini yang akan kita fungsikan untuk menyimpan data. Jadi, nah, bagaimana cara memfungsikannya? Saya pilih klik kanan di bagian save, saya pilih event, action, dan action perform. Seharusnya warnanya tidak tebal ya, karena tadi sempat saya coba. Jadi kalau sudah dicoba ada perubahan warna, warnanya lebih tebal di sini ya. Saya pilih event, action, action perform. Dan pada saat saya pilih, coding akan mengarahkan kita akan memindahkannya ke bagian mana. Lihat ya, jadi mouse ini jangan kita ganti, karena posisi pada saat saya pilih action perform di tombol shift, artinya coding meminta bahwa kita harus memindahkan atau mengatur coding tambahan di bagian tampilan berikut. Jadi ini ya, antara tanda kurung kurawal buka sampai dengan tutup kurung kurawal. Jadi saya letakkan di bagian tengah-tengah ya, jangan di bagian atas, di bagian bawah, tapi tepat di bagian tengah-tengah. Ini ya, saya pindahkan. Oke. Sebenarnya masih ada coding lagi ya, tapi belum saya fungsikan. Ada load table dan kosong ya untuk bagian method yang lain. Tapi untuk pertemuan berikutnya baru akan saya jelaskan. Nah, masih ada yang error. Untuk tampilan error ini masih ada coding yang harus kita import. Jadi langkah berikutnya adalah kita harus menambahkan fungsi dari import. Jadi ini bagian dari import yang harus kita tambah. Ini ya, karena kita menggunakan swing table, goption fan, dan kita memfungsikan koneksi di sini. Ini ya, ini saya copy untuk yang terakhir. Saya pindahkan ke bagian atas. Oke ya, saya ulang lagi. Saya pilih save action perform dan penempatan insert di bagian tengah-tengah action perform. Ini ya. Dan untuk tampilan import saya pindahkan ke bagian atas. Jadi di bagian atas ya, saya paste. Nanti ada perubahan di bagian coding bawah, jadi tidak ada error lagi di sini. Nih. Ini ya, sudah tidak ada error lagi. Dan saya save, kita lihat untuk hasil akhirnya. Jadi untuk memfungsikan tombol insert atau untuk memfungsikan coding insert, kita harus menyelesaikan sampai dengan tahap pertama dan tahap terakhir atau tahap keempat. Jadi sampai dengan coding insertnya kita masukkan, baru kita lihat tampilannya. Saya pilih klik kanan run file. Oke, npm-nya saya tambahkan 002, nama Yunita ya. Ini Yunita. Oke, saya ganti ya, tadi sudah saya perbaiki. S1 informatika sudah saya jabarkan ya, saya pilih salah satu. Ini semester misalnya 4, angkatan misalnya 11. Saya pilih save. Ini ya, saya pilih save. Penyimpanan data berhasil, oke. Tapi masih belum tampil di sini karena untuk menampilkannya kita butuh coding yang lain ya, coding tambahan. Ada coding select. Dan untuk melihat hasilnya kita bisa buka di bagian database. Jadi saya pilih browse ya. Saya klik mahasiswa, saya pilih browse. Nah, maka akan muncul di bagian table. Oke ya.
Nah, ini merupakan coding yang sudah kita pakai atau kita gunakan sampai dengan difungsikan tombol insert. Nah, untuk berikutnya saya akan tambahkan lagi sampai dengan perintah select, update, dan delete. Oke, selamat mencoba dan selamat belajar.